Emang kalau mendidik anak di zaman sekarang, kalau kita bandingin ke zaman dahulu, itu beda jauh. Beda jauh. Saya yang kelahiran tahun 72 ya. Pada zaman dulu, saya tidak pernah yang namanya tidak pernah kena pukul. Sering saya kena pukul sama orang tua. Karena apa? Orang tua saya mendidik keras buat saya. Dari SD, saya aja sudah bisa ngomong adik saya masak, mencuci. Bahkan sebelum saya berangkat sekolah, itu rumah harus saya beres, harus saya bersihkan. Bahkan dikasih tanggung jawab kita, apa pekerjaan kita. Kalau kita mau main, itu kita harus beres dulu pekerjaan kita. Bahkan kalau di sekolah, kalau guru marahin kita ataupun pukul kita pakai rotan karena kita tidak mengerjakan PR atau bagaimana, kita mengadu sama guru, sama orang tua kita. Bukan orang tua kita yang datang ke guru ngomelin guru, bukan. Justru saya ini dulu mengadu ke orang tua. Bahkan saya yang dimarahin orang tua. Karena apa? Karena pada waktu itu pikiran orang tua, kenapa guru bisa marah kepada anak muridnya? Karena anak muridnya itu tidak patuh kepada gurunya ataupun tidak mengerjakan PR gitu. Tapi kalau zaman sekarang, aduh susah banget dah ngelihat anak zaman sekarang. Guru marahin muridnya, lapor ke orang tuanya. Orang tuanya pasang badan buat ngebela anaknya di depan guru sampai viral. Bahkan kalau orang tua hari ini marahin anaknya, mukul anaknya, anak jadi dendam, anak jadi benci kepada orang tua. Seperti banyak kasus di luar sana. Jadi beda banget lah cara didik anak, cara didik murid tahun 70-an dibandingin sekarang zaman now. Karena dulu tidak ada HP, tidak ada media. Zaman dulu memang fokus, orang bekerja, orang sekolah. Tapi sekarang ada HP, ada gadget. Anak-anak berontak. Dari apa? Ya dari pengaruh sosial media. Dari HP, dari bermacam-macam media yang sekarang yang membuat karakter anak itu jadi pemberontak. Jadi makanya kita sebagai orang tua zaman now, ya kita harus berhati-hatilah untuk mendidik anak. Dikerasin susah, dilembutin susah. Kadang-kadang anak zaman sekarang pengennya kemauannya banyak, mintanya harus dituruti. Enggak dituruti dia berontak, dia marah, dikekang sedikit dia merasa tidak diberi kebebasan. Dikasih kebebasan malahan kebablasan. Emang benar-benar orang tua harus benar-benar kita putar otak untuk mengurus anak. Mau anak laki-laki, mau anak perempuan, sama saja. Contohnya kayak kita di media kasus menjelekkan orang tua, bahkan anak, gadis yang udah besar, demi orang lain loh. Demi orang lain, demi siapa yang bukan yang orang itu tidak berjasa buat diri dia. Orang itu tidak melahirkan dia, tidak kasih makan dia, tidak kasih pendidikan dia. Pada waktu kecil itu orang itu tidak berperan. Justru karena orang lain, dia bisa menghina orang tuanya. Bahkan dia bilang, saya tidak minta dilahirkan. Saya tidak perlu, kalau bisa saya pilih. Saya dilahirkan di rahim orang lain. Aduh Tuhanku, Tuhan Yesus. Serem sekali. Hancur hati orang tua. Hancur hati seorang ibu. Jikalau anak seperti itu mengatakan, aku tidak minta dilahirkan. Aku kalau bisa pilih lahir di luar rahim. Aduh Tuhan, sedih banget. Emang beda banget. Zaman dulu sama zaman sekarang beda banget. Anak-anak dulu. Aduh. Jadi kita sebagai orang tua semangat ya. Kita harus berhikmat. Kalau bisa kita haruslah memberikan yang terbaik buat anak. Tambah lagi harus ada didikan agama. Apapun agamanya, haruslah didik anak kita dari kecil supaya dia takut akan Tuhan, takut akan berbuat dosa. Jadi utama itu didikan agama juga dari kecil juga harus kita tanamkan. Dan yang penting kita komunikasi sama anak ya. Jangan sampai kita sesibuk apapun orang tua itu, jangan sampai kita tidak berkomunikasi sama anak. Dan kita banyak bertanya dari hal kecil lah. Dari hal kecil misalnya, bagaimana keadaan kamu hari ini, bagaimana kamu di sekolah, kalau dia moodnya tidak enak, ya kita harus memahami dia juga gitu ya. Sebagai orang tua kita harus banyak ngalah sama anak ya, banyak kalah, bahkan banyak mengusap dada. Begitulah, sekian dan terima kasih keluh kesah sebagai seorang ibu.